Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Gimana kabarnya hari ini? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Habibah, NIM 1808203029. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kelompok acuan. Menurut Angel, kelompok sosial dapat mengambil banyak bentuk bergantung pada tingkat hubungan timbal balik pribadi, struktur dan tujuan yang dimaksud. Klasifikasi yang diperkenalkan di sini merefleksi terminologi standar, tetapi tidak ada kategori berdiri sendiri. Sebagai contoh, mungkin bagi seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok primer yang formal. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, itu ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya, Serikat Pekerjaan Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Kemudian, kelompok formal itu biasanya terdaftar secara hukum di pemerintah. Kelompok formal, kemudian kita lanjut ke kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi. Sifatnya, keanggotaan tidak tercatat. Kelompok informal itu biasanya terbentuk karena hubungan sosial. Misalnya, kelompok bermain badminton, kelompok senam kebugaran, kelompok arisan, dan kelompok rukun tangga. Anggota kelompok informal itu biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka secara intensif dan rutin. Kemudian yang kedua, itu ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, yaitu kelompok primer. Pengaruh dan dampak terbesar biasanya digunakan kelompok primer. Itu yang didefinisikan sebagai agresif sosial yang cukup kecil untuk menginginkan dan memudahkan interaksi bertatap muka atau face to face yang tidak terbatas. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas. Interaksi antara anggota kelompok secara langsung atau tatap muka itu memiliki ikatan emosional antar anggota. Anggota kelompok mempunyai kesamaan dalam nilai ikatan emosional antar anggota. Anggota kelompok primer itu adalah keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Kemudian kelompok sekunder. Kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung. Antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Contohnya, kelompok sekunder itu biasanya berbentuk kelompok formal seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni, atau berbentuk kelompok informal seperti kelompok arisan, kelompok rukun warga, dan teman bermain tenis. Kemudian jenis yang ketiga itu ada kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dan harus saling berkomunikasi. Anak-anak muda senang meniru cara berpakaian selebriti dari Amerika. Mereka bahkan berusaha meniru perilakunya. Anak-anak muda ini disebut dengan kelompok aspirasi, sedangkan selebriti Amerika sebagai kelompok acuannya. Kemudian pengertian dari kelompok disosiasi, yaitu seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Contohnya, para anggota partai keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi yang sangat berbeda dengan perilaku demo dari kelompok lainnya. Partai Keadilan berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Partai Keadilan bisa dianggap sebagai kelompok disosiasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan 3 macam kelompok acuan. Perkenalkan dulu, nama saya Nurhayatun Nufus, NIM 1808203028. Ada 3 macam kelompok acuan. Yang pertama itu ada pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh kelompok acuan terhadap
seseorang melalui norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Hal karena adanya tekanan kuat, produk dan jasa yang dibeli terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Contohnya, izin bawahan pada atasan. Yang kedua, ada pengaruh ekspresi nilai. Pengaruh ekspresi nilai adalah bila mana kelompok acuan mampu mempengaruhi seseorang melalui fungsi. Contohnya, membeli mobil BMW lebih murah dibanding motor Honda. Yang ketiga, ada pengaruh informasi. Pengaruh informasi adalah bila mana kelompok acuan mampu mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seseorang konsumen karena ia memiliki pengetahuan dan informasi. Contohnya itu ada resep obat dari dokter, resep masakan dari chef. Saya Desi Afifani, NIM 1808203020. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa kelompok acuan yang terkait dengan konsumen. Yang pertama yaitu ada kelompok pertemanan atau friendship group. Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya karena dengan memiliki teman atau sahabat ini termasuk merupakan naluri dari seorang konsumen sebagai makhluk sosial. Yaitu kelompok belanja atau shopping group. Kelompok belanja adalah 2 atau lebih orang konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Kelompok ini bisa merupakan dari kelompok persahabatan atau keluarga, namun bisa juga orang lain yang bertemu di toko untuk membeli produk bersama-sama. Yaitu ada kelompok kerja atau work group. Interaksi yang sering dan intensif memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja dapat mempengaruhi perilaku konsumsi dan pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa dan pemilihan merek yang akan dibeli. Keempat, yaitu ada kelompok atau masyarakat maya, virtual group or communities. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok atau masyarakat baru yang disebut kelompok atau masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi, atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Yang kelima yaitu ada kelompok pegiat konsumen. Di sini konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika diragukan oleh produsen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah juga mengakui adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diharapkan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu tentang kelompok acuan yang digunakan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama ada selebriti. Yang termasuk kelompok selebriti adalah para artis, film, sinetron, pelawak, penyanyi, pemain olahraga terkenal, tokoh politik, popularitas, bakat, dan kredibilitas. Selebriti berfungsi sebagai yang pertama memberikan kesaksian, yang kedua memberikan dorongan penguatan, yang ketiga bertindak sebagai aktor atau pengguna dalam iklan, yang keempat bertindak sebagai juru bicara produsen. Yang kedua ada ahli atau pakar. Perusahaan menggunakan para ahli untuk mengiklankan produknya yang relevan, dianggap sebagai seorang pakar karena pekerjaannya, pendidikannya, atau pengalamannya. Yang ketiga ada eksekutif atau karyawan. Para eksekutif digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan yang dipimpinnya. Perusahaan ia memberikan kesan bahwa ia begitu memperhatikan konsumen, mendorong agar lebih percaya kepada produk dan jasa yang ditawarkan. Contohnya Bank Universal yang menampilkan presiden direkturnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada model proses pengaruh pribadi. Menurut teori bekerja mempunyai 3 cara berbeda, yaitu yang pertama ada teori Menetes. Pengaruh pribadi menyatakan bahwa kelas bawah kerap berusaha menyamai perilaku rekan imbangan mereka dari kelas yang lebih tinggi atau kelas atas, khususnya dalam bidang model dan gaya yang baru. Jenis pengaruh ini lebih lazim terjadi di antara rekan sebaya yang dikenal juga sebagai pengaruh homophilius. Kemudian teori selanjutnya itu ada teori 2 arah. Teori ini menyatakan bahwa ide-ide baru biasanya mengalir ke semua orang yang berpengaruh, kemudian disampaikan lagi melalui lisan kepada orang-orang yang lebih pasif dalam mencari informasi. Teori ini mengasumsikan bahwa penerima pengaruh adalah orang yang pasif, padahal pada kenyataannya penerima pengaruh biasanya aktif mencari informasi.
Merekalah sebagai orang yang memiliki inisiatif mencari orang-orang yang dipercaya untuk melahirkan informasi dan sasaran. Nah, kemudian teori yang selanjutnya itu adalah teori interaksi multitahap. Itu model ini memperbarui teori-teori sebelumnya dengan mengemukakan bahwa pemberi pengaruh atau penerima pengaruh itu dipengaruhi oleh media massa. Media massa bisa mendorong dan memotivasi konsumen untuk mencari saran kepada orang yang berpengaruh, bukan sebaliknya. Pemberi pengaruh sangat jarang menjadi mediasi antara media massa dengan pencari informasi seperti dikemukakan oleh teori arus data arah. Program pemasaran saat ini banyak ditunjukkan kepada pemberi pengaruh dan pencari informasi. Komunikasi lisan antara penerima dan pemberi pengaruh itu merupakan pertukaran sumber daya antara dua orang.